王涵，穿过这片小，且愈发充足。峡谷前面就是南海，是迦兰师姐采集。便无数次它是南海特有的前古异种，黑水王蛇是一种海猪。这大蛇是何来历？小林，快动手！ 就让我收了你！ Halo kalian semua, selamat datang di channel Donghua Master. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari serial Donghua Immortality episode ke-17. Dan sebelum kita masuk ke cerita terbaru, mari kita sedikit mengingat cerita sebelumnya. Yang dimana pada cerita sebelumnya Fang Han kemarin telah masuk ke dalam aula jalan, bertemu dengan guru jalan, dan di sana guru jalan memberikan Fang Han sebuah hadiah berupa jarum ajaib, yaitu salah satu harta yang berharga waktu dirinya menang taruhan melawan senior Ling Xiao sebelumnya. Dan juga kemarin Fang Han diberikan keuntungan dengan diperbolehkan berlatih di tempat dari hutan bambu ungu mereka. Kemarin Fang Han berlatih di sana dengan diberikan teknik kuno oleh Nagayan, yang dimana singkatnya Fang Han telah berhasil melatih dua teknik kuno membuat Fang Han naik rana ke tingkatan kedua dari alam spiritual. Dan juga kemarin Fang Han telah diberikan kediaman baru oleh aula jalan dengan diantarkan oleh Long Xuan. Dan juga kemarin Long Xuan mengajak kepada Fang Han untuk pergi ke tempat dari jurang kehampaan mencari harta karun di sana, karena tempat tersebut merupakan tempat dari peperangan kuno, dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau gitu pun sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Cerita ini berlanjut dengan adanya sebuah cerita yang menceritakan mengenai adanya sebuah meteor yang jatuh ke lautan Cina Selatan. Terjatuhnya meteor tersebut tidak diketahui oleh para kultivator penyebabnya apa. Jadinya untuk mencari informasi mengenai meteor tersebut, dua sekte besar memutuskan untuk melakukan kerjasama mencari informasi mengenai meteor tersebut. Tetapi setelah dua sekte besar tersebut pergi untuk mencari tahu informasi itu, mereka malah tidak pernah kembali lagi, dan mereka pun dianggap telah menghilang. Setelah itu juga adanya informasi mengenai adanya seorang murid dari sekte Tain yang mencoba juga untuk mencari tahu informasi mengenai meteor itu, tetapi ia malah mendapatkan serangan dari belakang. Dan juga adanya murid lainnya yang mencoba untuk mencari informasi bernama Zhao Xiao, yang waktu itu juga mencari informasi, tetapi ia malah mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan murid lain bernama Song Wei. Dan orang yang baru saja menceritakan hal ini merupakan murid tersebut, yaitu Song Wei. Jadi Song Wei inilah merupakan murid yang sedang menceritakan informasi mengenai meteor tersebut kepada penetua sekte Yuhua. Tetapi masalahnya akibat kemisteriusan ini membuat mereka masih belum mengetahui mengenai meteor yang jatuh di lautan Cina Selatan tersebut. Dan ternyata Zhao Xiao yang sebelumnya telah menyelamatkan Song Wei, ia masih hidup dengan ia mendapatkan bantuan yaitu pil panjang umur. Tetapi masalahnya penyembuhan yang dilakukan oleh pil panjang umur itu bisa dibilang sangat lamban sekali. Dan penetua yang sedang berbicara dengan Song Wei ini ternyata memiliki nama sebagai Tahu Pemburu. Tadi sangka-sangka si penetua ini menunjukkan kepada Song Wei sebuah batu yang merupakan pecahan dari meteor tersebut. Hal ini pun membuat Song Wei sangat kaget karena ternyata penetuanya terlebih dahulu telah pergi ke sana dan telah berhasil mendapatkan pecahan meteor tersebut. Song Wei pun bertanya kepada sang penetua sebenarnya apa yang sedang terjadi di lautan tersebut. Penetua itu pun memberitahu bahwasannya meteor yang jatuh itu bukan berasal dari alam semesta Xuan Huang, tetapi berasal dari kekuatan misterius yang masih belum mereka ketahui. Dan karena kedatangan meteor itu entah mengapa membuat para pasukan dari ras Demon sering sekali bermunculan, yang hal ini pun diduga berasal dari para pasukan ras Demon tersebut. Tetapi masalahnya sang penetua masih belum mengetahui ancaman apa yang akan mereka dapatkan, karena sang penetua juga masih belum mengetahui
mengetahui begitu banyak mengenai informasi dari meteor itu. Sedangkan untuk Fang Han dan juga Long Xuan sekarang, mereka berdua sekarang sedang melakukan perjalanan untuk menuju ke tempat dari jurang kehampaan. Dengan sekarang mereka terbang melewati tebing-tebing yang tinggi dan juga Long Xuan memberitahu kepada Fang Han bahwasannya sebentar lagi mereka akan sampai di tempat dari lautan selatan. 方寒，穿过这片峡， 且愈发充足。 峡谷前面就是南海。 Singkat cerita, Fang Han telah sampai di lautan selatan tersebut dan di sana Fang Han begitu kagum karena lautan selatan yang begitu luas. Hal ini pun membuat Fang Han begitu terpana dengan pemandangan yang luar biasa indah. Long Xuan memberitahu bahwasannya perjalanan mereka masih belum usai karena perjalanan mereka masih jauh dari lautan selatan ini untuk menuju ke jurang kehampaan. Dari lautan selatan ini untuk bisa menuju ke jurang kehampaan, mereka masih membutuhkan waktu kisaran 10 hari lagi. Dan tidak lama kemudian Xiaoling juga sampai ke tempat mereka dengan di sini ia begitu kecapean. Xiaoling pun meminta waktu kepada mereka berdua untuk melakukan perjalanan lebih santai saja karena ia yang memiliki batasan tenaga dan tidak bisa melaju begitu cepat seperti mereka. Long Xuan pun menenangkan kepada mereka bahwasanya ia memiliki sebuah cara yang setelah itu pun Long Xuan mengeluarkan sebuah kapal. Dengan melakukan perjalanan menggunakan kapal, setidaknya mereka tidak akan kelelahan dan mereka masih bisa melakukan perjalanan sambil beristirahat. Setelah itu pun mereka memasuki kapal tersebut. Fang Han yang memasuki kapal itu, ia merasakan begitu nyaman sekali di kapal ini. Tidak hanya itu, Xiaoling juga merasa heran kenapa kapal ini begitu banyak sekali hiasan-hiasan. Long Xuan menjawab bahwasannya hiasan ini bukanlah sekedar dekorasi, melainkan kekuatan penyegelan yang membuat kapal ini memiliki ketahanan yang begitu kokoh. Long Xuan juga mengingatkan bahwasannya perjalanan utama mereka tidak akan menggunakan kapal ini karena kapal ini hanya menjadi tempat peristirahatan saja. Setelah itu pun Long Xuan mengaktifkan kapalnya dan mereka pun melanjutkan perjalanan mereka. Dan mekanisme dari kapal ini ternyata tidak berlayar di atas lautan tetapi terbang di atas lautan, yang hal ini pun membuat Fang Han cukup kagum dengan kapal ini. Tetapi baru saja mereka memulai perjalanan mereka, tiba-tiba saja Long Xuan pergi ke sebuah pulau. Yang di sana Long Xuan langsung pergi ke pulau tersebut, yang ternyata di sana Long Xuan merasakan adanya sebuah harta yang disebut dengan karang darah, yang dimana karang darah ini dapat memulihkan kembali kekuatan mana mereka. Setelah Long Xuan selesai memulihkan mananya, Long Xuan pun memberikan karang darah itu kepada Fang Han untuk Fang Han bergantian memulihkan mananya. Fang Han pun begitu puas karena karang darah ini yang memiliki esensi begitu luas sampai 500 tahun umurnya. Setelah Fang Han selesai, Fang Han pun juga memberikannya kepada Xiaoling, tetapi Xiaoling mengatakan bahwasanya ia tidak membutuhkan itu karena ia ternyata memiliki teknik pemulihan mana bukan berasal dari karang tersebut melainkan melalui hewan langsung. Tetapi di saat itu Long Xuan melihat adanya keanehan di laut ini karena entah mengapa laut ini yang begitu surut. Tidak hanya itu, ia juga bisa melihat para hewan laut yang naik ke permukaan, seperti adanya sesuatu hal yang berbahaya di dasar laut yang membuat para hewan-hewan laut ini ketakutan dan naik ke permukaan. Dari cerita awal tadi kita mengetahui kalau memang lautan selatan ini memiliki masalah dengan adanya meteor misterius yang telah jatuh di sana. Jadi kemungkinan masalahnya berasal dari meteor tersebut. Kemudian pun kita berpindah ke tempat dari senior Hua Tiandu yang sekarang ia tampak menyempurnakan sebuah pil di dalam tungkunya. Tetapi di saat itu Wang Luo datang ke tempatnya Hua Tiandu untuk melaporkan situasi yang sedang terjadi antara para sekte immortal, yang dimana sekarang para sekte immortal sedang memanas. Dan di sini Wang Luo khawatir bahwasanya permasalahan utama yang dapat mengancam sekte Yuhua mereka nanti bukanlah peperangan antar Diman, melainkan peperangan dari antar 3 sekte, dan kemungkinan hal ini akan mengunggulkan sekte Taiyin. Tetapi Hua Tiandu tidak merespon perkataan Wang Luo dan ia tetap berfokus untuk memurnikan pemurniannya di tungku tersebut. Tetapi tidak lama kemudian tiba-tiba saja adanya suara seorang perempuan yang datang ke tempat mereka. Wang Luo pun segera keluar untuk melihat wanita tersebut. Ternyata wanita itu merupakan Qing Yue. Wang Luo yang melihat kedatangan dari Qing Yue merasa kesal karena Qing Yue yang telah beraninya memasuki kediaman senior Hua Tiandu. Tetapi sebelum Qing Yue bisa menjelaskan, tiba-tiba saja ramuan yang telah dibuat oleh Hua Tiandu akhirnya telah jadi.
terjadi dengan mengeluarkan debu emas dari sana. Dan setelah itu pun Hua Tiandu keluar dari sana dan ternyata Hua Tiandu lah yang telah menyuruh kepada Ciyue untuk datang ke kediamannya. Bisa dibilang Hua Tiandu lah yang telah mengundang Ciyue untuk datang ke kediamannya. Hua Tiandu awalnya bertanya kepada Ciyue apakah Ciyue memiliki seorang saudara petani berasal dari Laut Timur. Ciyue membenarkan hal tersebut dengan sang saudara itu bernama Shoshi. Tetapi masalahnya Ciyue dan juga Shoshi tidak memiliki hubungan yang begitu erat. Tetapi Ciyue juga memberitahu bahwasanya ia kemungkinan sekarang akan pergi ke Laut Timur juga untuk melakukan pelatihan di sana. 都会前往南海历练。城门画师兄厚爱。本座将他赐予你出可达白马之力。 Tak disangka di sini Hua Tiandu akan memberikan ramuan debu emas yang sebelumnya telah ia sempurnakan kepada Ciyue, memberitahu bahwasanya ramuan itu akan membantu Ciyue melatih dan juga melindungi Ciyue jika adanya situasi berbahaya di lautan barat tersebut. Ciyue pun sangat kaget kenapa Hua Tiandu memberikan ramuan yang begitu berharga kepada dirinya. Ciyue berniat untuk menolaknya, tetapi Hua Tiandu memaksa kepada Ciyue untuk menerima ramuan tersebut karena ramuan itu ia buat berasal dari rempah-rempah yang dimiliki oleh keluarga Fang. Jadi anggap saja itu merupakan pemberian kembali. Hal itu pun membuat Ciyue merasa berterima kasih dan mau menerima ramuan tersebut. Tetapi Wan Luo yang melihat ini begitu sangat kaget kenapa Hua Tiandu memberikan ramuan yang begitu berharga kepada seorang junior yang bisa dibilang tidak berguna seperti Ciyue. Wan Luo menebak apakah hal ini demi untuk menutup mulutnya kakaknya Ciyue yaitu Ching Sue. Hua Tiandu menjawab dirinya tidak memiliki niatan seperti itu, dirinya hanya ingin membantu Ciyue saja karena ia juga telah mengetahui bahwasanya lautan timur yang akan dikunjungi oleh Ciyue merupakan tempat yang berbahaya dan juga adanya fenomena yang sangat aneh yaitu adanya bintang jatuh yang berada di lautan timur tersebut. Peperangan di mana saja belum dimulai tetapi permasalahan yang begitu misterius entah mengapa sering sekali muncul. Jadi di sini senior Wan Luo jadi penasaran sebenarnya apa yang berada di lautan timur tersebut. Kembali kepada Fang Han yang masih melanjutkan perjalanannya bersama dengan teman-temannya melewati Laut Timur. Di sana mereka melihat adanya sebuah badai hitam yang cukup misterius. Karena seharusnya dari apa yang dilihat oleh Long Xuan, kemungkinan pada pelayaran hari ini tidak akan ada munculnya badai. Jadi kemungkinan badai itu ada penyebabnya. Long Xuan penasaran karena mana tahu di dalam badai itu adanya sebuah harta. Jadinya Long Xuan pun mengarahkan kapal ke dalam badai tersebut yang setelah mereka masuk ke dalam badai itu, mereka pun mencium aroma yang begitu tidak sedap. Dan setelah mereka masuk lebih dalam lagi, di sana mereka melihat adanya pusaran air yang begitu besar. Dan dari dalam pusaran air itu ternyata adanya seekor binatang ular raksasa yang merupakan spesies kuno dan juga langka. Dan sepengetahuan Long Xuan bahwasanya ular ini disebut dengan ular hitam. Yang sepertinya ular hitam ini sekarang akan melakukan evolusi karena sepengetahuan Long Xuan, ular hitam setelah pergantian kulit kedua kalinya, maka nantinya ular hitam akan bisa berevolusi menjadi seekor naga yang sangat tangguh. 不是我，但却能够拥有什么，它就会退化为胶。历经千年无数次退，是南海特有的前古异种，杯水王蛇是一种海猪。这大蛇是何来历？ Tetapi karena sekarang ular hitam ini yang masih menjadi ular dan masih belum revolusi, Long Xuan pun ingin mengambil kesempatan ini untuk mengalahkan ular hitam ini. Karena mereka bisa mendapatkan manfaat begitu banyak dari ular hitam ini, seperti nantinya kekuatan mereka akan meningkat begitu drastis dan juga mereka akan memiliki jumlah mana yang begitu banyak. Long Xuan juga memberitahu sebagai tanda terima kasih dari pil panjang umur sebelumnya. Di sini Long Xuan akan memberikan ular itu kepada Fang Han. Artinya Long Xuan akan membantu Fang Han untuk mengalahkan ular tersebut. Fang Han pun berterima kasih dan setelah itu pun mereka bertiga keluar dari kapal berhadapan melawan ular hitam itu. Pertarungan yang sengit pun terjadi untuk menjinakkan sang ular dengan kekuatan gabungan mereka masing-masing yang sampai pada akhirnya Long Xuan bisa membukukan ular tersebut. Namun tak disangka ular itu dapat melawan dengan ia mengeluarkan ledakan beracun. 小林，快动手！就让我收了你！ 接受幻术。 Yang
mana ledakan itu terhirup oleh Long Xuan, Fang Han, dan juga Xiaoling, membuat mereka pun jadi teler. Tetapi sayangnya Fang Han dan juga Xiaoling terpental jauh keluar dari atas kapal, yang hal ini pun membuat Long Xuan khawatir. Tetapi setelah itu pun juga alur cerita dari serial Donghua Immortality episode ke-16 bersambung. Dan sepertinya Donghua ini tuh akan mendapatkan episode yang begitu banyak cuy. Mimin gak nyangka, tetapi nggak apa-apa juga karena Donghua ini yang ceritanya cukup bagus. Jadi kita nikmatin aja cuy. Dan untuk kelanjutan ceritanya akan ada di minggu depan sebelum Jumatan. Jadi kalian bisa nonton video ini setiap sudah sholat Jumat cuy. Kalau gitu pun terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini bisa beri like serta subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya. 方寒，穿过这片小，请御法重组。打我，前面就是南海，是迦兰世界采集。多会前往南海历练。城门画师兄厚爱，本座将他赐予你出可达白马之力。不是我，但却能够拥有什么，他就会退化为浆。历经千炼无数次退是南海特有的前古异种。杯水王蛇是一种海中。这大蛇是何来历？